Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua kelas 5 SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Ketemu lagi dengan Bu Esi. Hari ini Bu Esi akan memberikan materi pembelajaran tentang Microsoft PowerPoint. Di pertemuan kali ini Bu Esi akan mengenalkan terlebih dahulu tentang program Microsoft PowerPoint. Nah, di sini yang sedang kamu lihat di layar belakang WS ini. Nah, di sini ada PowerPoint 2013. Tidak perlu khawatir kalau laptop atau PC di rumah kamu Microsoft PowerPoint-nya 2010, 2013, 2016, 2019 tidak masalah. Insya Allah semuanya kurang lebih bisa kita pelajari bersama. Oke ya. Nah, di sini Bu Esi akan jelaskan terlebih dahulu. Anak-anakku semua sudah tahu belum ya? Microsoft PowerPoint itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Apakah ada yang sudah pernah menggunakan? Nah, di sini Bu Esi ingin menginformasikan bahwa Microsoft PowerPoint merupakan salah satu bagian dari Microsoft Office yang fungsinya digunakan untuk mengolah presentasi. Pernahkah kamu melihat Bapak Ibu guru kamu mengajar menggunakan PowerPoint? Bu Esi rasa semuanya sudah pernah melihat. Oke, nah di sini PowerPoint ini bisa sangat membantu ketika Bapak Ibu guru mengajar, ketika ada pembicara sedang memaparkan materi. Ini sangat membantu karena poin-poin yang akan disampaikan semua ada di PowerPoint itu. Tinggal dikembangkan oleh narasumbernya atau gurunya. Oke, langsung saja kita kenalan dulu. Oke, anak-anakku perhatikan di sini cara membukanya kurang lebih sama ya. Kamu bisa ketik, kalau ini sama tampilannya bisa klik search di sini. Atau boleh klik logo ini ya. Kalau misalnya ini 2010, kalau belum muncul tulisan Microsoft Office-nya, kamu bisa ketik di search ya. Atau di sini kalau misalnya nggak ada di sini boleh klik kanan. Nanti kamu cari Microsoft ya. Kamu boleh search di sini. Kamu ketik aja PowerPoint. Nah, di sini Bu Esi sudah ada dua, ada yang 2019, ada yang 2013. Tapi Bu Esi akan peragakan yang 2013. Nah, seperti ini tinggal kamu klik PowerPoint 2013. Tergantung dengan yang ada di rumah masing-masing ya. Oke, di sini kita pilih blank presentation. Nah, seperti ini sudah muncul, sudah dibuka. Kemudian berikutnya, sebelum kita lanjut, nah inilah tampilan PowerPoint. Bisa dilihat ya. Sudah sama dengan yang ada di rumah? Sedikit-sedikit perbedaan ya tidak apa-apa. Oke, langsung saja materi berikutnya yaitu kita perkenalan dulu nih. Perkenalan dengan tampilan Microsoft PowerPoint. Ini lembar kerja yang kamu gunakan untuk membuat presentasi ini disebut dengan slide. Oke, jadi lembar kerja yang kamu gunakan untuk membuat presentasi atau membuat gagasan ide yang digunakan di PowerPoint ini adalah disebut slide. Kalau kemarin di Microsoft Word istilahnya adalah page. Nah, kalau ini ada slide. Slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah slide kamu. Ini ya ini outline-nya ada di sini. Kelihatan ada berapanya nanti. Yang sedang aktif adalah yang ini. Oke. Nah, di sini sebelum kita lanjut menggunakannya, kita kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di sini. Oke, di bagian atas Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View termasuk ke dalam kelompok ribbon. Oke, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review dan View ini yang berada di atas ini disebut dengan ribbon. Lalu di bagian ribbon ini, kalau kamu klik ribbon Home, terdiri dari beberapa grup. Grup apa saja yang ada di ribbon Home? Kita lihat. Pertama ada grup clipboard, lalu ada grup slide, grup font, grup paragraph, grup drawing, dan grup editing. Ini yang disebut dengan grup. Apakah semua ribbon memiliki grup yang sama? Kita lihat yang kedua yaitu ribbon insert. Ketika kamu lihat ribbon insert, nah di sini beda lagi grupnya. Ada grup slide, tables, image, illustration,
apps, link, comment, tag, simbol, media. Nanti ada sedikit perbedaan tapi tidak apa-apa, kurang lebih sama. Bu Esi akan ambil yang sama-sama saja. Nah, kemudian kalau kamu klik design, beda lagi. Ada themes sama customize. Kalau kamu pilih transition, ada lagi transition to the slide, ada timing. Kalau kamu klik animation, nanti ada group animation, preview, advanced animation, dan timing. Dan seterusnya, ada slideshow, review, dan view. Ini punya berbagai macam grup. Nah, di dalam grup terdiri dari beberapa icon-icon. Di kelompok contoh di ribbon home, grup clipboard terdiri dari ada icon paste, cut, copy, format painter. Lalu di grup slide ada icon new slide, layout, reset, section. Di grup font ada fonts, ada font size, ya, kemudian ada biasa nih bold, italic, underline, shading, ada cengkes. Nah, di sini ada cengkes ya di sini untuk mengubah jenis tulisannya, mau besar semua, kecil semua ada di cengkes ini. Kemudian ada font color dan lain-lain. Ini kalau belum ditulis nanti belum aktif. Kita klik dulu aja. Nah, seperti ini ya. Ini ada shadow dan lain-lain. Kemudian ada di grup paragraf. Nah, ini ada pengaturan paragraf seperti bullet, numbering, kemudian ada alignment, text direction, mau nulis dari mana, ini semuanya ada di sini. Oke. Nah, kemudian di grup drawing ini ada save juga bisa di sini. Ya, ada save fill, save outline untuk mewarnai, bisa juga di grup di home juga muncul ya. Home dan format ini. Kemudian kalau kamu sudah mulai mengetik di sini, maka dia muncul. Kalau belum, maka formatnya hilang. Tapi kalau kamu sudah aktifkan namanya ini placeholder ini, maka dia ada tambahan menu namanya format, ribbon format. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba ngintip lagi di ribbon insert. Nah, coba kita lihat di grup illustration. Di grup illustration ada shapes. Nah, ini udah nggak asing lagi nih. Kemarin kelas 4 di Microsoft Word juga sudah belajar tentang shape ya. Nah, di sini sama kurang lebih. Nah, ini tinggal diklik shape yang mau dibuat seperti ini. Mewarnainya nanti ada di ribbon format. Bisa diklik save fill. Ada save outline untuk merubah garisnya. Bisa ditebelin, bisa dikecilin garisnya. Nah, ini semuanya ada di shape. Oke. Kemudian kalau di ribbon insert lagi ada tambahan yang buat ngetik. Di mana? Apakah ada di grup image atau di grup mana? Nah, untuk di ribbon insert ini berikutnya kita akan tampilkan adalah grup text. Nah, grup text ini ada word art. Nah, ini word art ini kalau misalnya kamu mau nambahin teks, dan kamu bisa klik word art yang ada di sini ya. Bisa kamu geser-geser nih, kamu klik, terus kamu geser-geser bisa. Nah, ini ya word artnya. Oke, itu tadi tentang perkenalan ribbon, group, dan icon. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini Bu Esi hapus ya. Cara menghapusnya yaitu tinggal diklik objek, baik teks, word art maupun shape atau picture yang mau dihapus, tinggal kamu klik. Lalu kamu tekan tombol delete dari keyboard kamu, maka dia akan hilang. Nah, seperti ini. Oke, aman ya? Mudah? Nah, lalu kotak-kotak ini apa sih namanya? Nah, nanti kita akan berkenalan juga nih dengan kotak-kotak ini. Oke ya, berikutnya Bu Esi akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa icon-icon yang ada di sini. Di buku kamu sebenarnya nanti ada, tinggal dibaca. Cuma karena ada beberapa yang belum menerima buku, jadi nanti Bu Esi akan sampaikan dulu secara umum ya, yang ada di buku. Oke, lihat di bagian atas, ini ada icon save untuk menyimpan, lalu ada undo untuk membatalkan perintah, ada slideshow, dan ada ini ya, print and preview. Nah, seperti ini. Nah, ini ada undo untuk membatalkan perintah. Kalau kita klik undo-nya, balik lagi karena membatalkan perintah penghapusan save ini. Itulah maksudnya. Nah, sekarang Bu Esi balikan lagi ya. Bu Esi hapus lagi. Nah, kemudian di bagian atas tadi sudah ada undo, kemudian kita ke grup clipboard. Kalau paste sudah paham semua ya. Kalau cut, potong, itu pasti untuk menampilkannya lagi harus diklik paste. Kita coba ya.
Ini kita mau cut, dihilangkan. Menghilangkannya lagi dengan paste. Misalnya ini pengen kita salin, pengen kita copy, atau kita gandakan juga bisa dengan cara copy, lalu paste, maka dia ada 2. Nah, ini copy paste. Ya, ini copy paste. Oke, berikutnya ada format painter. Nah, misalnya di sini kalau format painter ini adalah kita mengcopy formatnya. Misal ini shape-nya Bu Esi warnai dengan warna merah, kemudian garisnya ganti dengan warna hitam. Yang ini belum diganti, bisa di copy, bisa di format painter. Nah, diklik sini, balik ke ribbon home, Bu Esi format painter, dan klikkan ke objek yang ingin diganti, maka tara. Nah, berubah kan? Mudah bukan? Nah, itu tadi adalah fungsi dari icon-icon yang ada di grup clipboard. Oke, kita geser sedikit dari grup clipboard, kita pindah ke grup slide. Nah, ini grup slide ini terdiri dari ada 4 icon, tapi nanti Bu Esi akan bahas di sini new slide, ya, new slide dan layout. Oke, sebenarnya bisa juga kalau lebih. Di new slide itu icon yang digunakan untuk menambahkan slide. Ini kan ada 1 slide-nya. Bisa klik new slide 1, 2, 3. Maka dia akan bertambah. Atau dengan cara klik slide yang ingin kamu tambah berikutnya, tekan tombol enter dari keyboard. Nah, maka dia akan bertambah jadi 5. Tadi sudah menambah slide. Lawannya menambah, mengurangi atau menghapus ya. Nah, kalau kelebihan gimana cara menghapusnya? Nah, kamu bisa klik yang mau dihapus, misalnya slide 3. Nah, kamu bisa tekan tombol delete diklik dulu slide 3 nih, ini kan slide 2, 3. Kita klik dulu slide 3 lalu tekan delete dari keyboard. Nah, seperti ini. Oke, mudah. Nah, atau dengan cara lihat di sini ya. Oh, di sini nggak bisa nih, masih belum bisa. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ini sudah ini lalu kalau misalnya urutannya salah, harusnya ini ada di slide 2. Bagaimana? Kamu klik, kemudian kamu tahan, dorong ke bawah, lepaskan. Ulang. Dari sini dorong, tahan ya keyboardnya. Lepas, klik, tahan, drag ke bawah, terserah mau dipindahkan sesuai ke tempatnya. Oke, ya. Jadi memindahkan, kalau kamu salah-salah mengerjakan, harusnya slide 1 bukan ini, tapi kamu kerjain yang lain. Aduh, masa diulang sih, udah banyak. Nggak usah diulang. Kamu tinggal atur posisinya saja dengan cara klik, tahan, lalu drag ke tempat yang seharusnya. Seperti ini. Oke. Nah, tadi kamu sudah menggunakan new slide ya, di grup slide. Kemudian tentang slide lagi, ada beberapa tampilan yang ada di layout. Jadi tampilannya, layoutnya bisa kita ubah-ubah loh. Nah, di sini misalnya slide 1. Slide 1 kita mau ganti misalnya jadi bentuk title only. Seperti ini. Oke, ini Bu Isi kecilin dulu ya. Kemudian misalnya mau slide 2 diganti jadi title slide. Nah, seperti ini. Agak sedikit berbeda ya kalau 2010 nanti, nggak apa-apa. Berikutnya, kalau misalnya ini diganti jadi title and content. Oh, ini sudah. Dan yang keempat, misalnya kita ganti menjadi layoutnya blank. Nah, ini adalah tadi gambaran tentang layout. Untuk apa? Nah, layout ini adalah fitur yang sudah disediakan oleh PowerPoint untuk membantu kamu dalam membuat presentasi yang lebih mudah. Misalnya untuk slide 1 kamu cuma butuh judul. Judulnya misalnya kita tulis di sini, misalnya nama kamu sendiri. Misalnya namanya Nurwasila. Oke. Ini Bu Esi bisa dulu ke bawah. Misalnya namanya Nurwasila. Ingat pengaturan fontnya ya, sama. Ganti jenis tulisan. Ada di sini. Kalau mau ganti, kemudian mau dikecilin, dibesarin, ada di sini. Mau ganti warna, ada di font color. Masih ingat kan? Nah, kalau misalnya mau ditebelin, mau miringin, mau di underline, ini semua pengaturannya ada di sini. Mau di tengah, alignment left, mau di left, center, right, atau justify. Ini bisa diatur di menu paragraf.
kurang lebih sama ya, kita centerin. Ini misalnya kamu mau mengatur posisi tengah. Nah, ini adalah contoh title only. Kemudian yang slide 2, misalnya kamu mau kasih di sini subjudul. Misalnya alamat. Nah, di sini kamu tulis Jalan Haji Jegu. Misalnya pajak Cipadu Jaya, larangan, lupa depannya, misalnya larangan Kota Tangerang. Nah, seperti ini alamat. Nah, berikutnya di sini yang slide 3 misalnya pengen tahu, di sini tulis hal yang disukai. Nah, titik 2, misalnya 1, sukanya misalnya mendengarkan musik misalnya. 2, membaca buku. Nah, ini adalah contoh bentuk title and content. Nah, yang keempat, blank. Bagaimana caranya? Ketika ingin menambahkan gambar, shape, teks. Nah, kamu bisa menggunakan tadi. Misalnya mau tambah teks, boleh klik word art di sini, insert, kemudian group text, icon word art, pilih A. Misalnya di sini inilah foto saya, atau misalnya ditulis ini, misalnya mau kasih gambar, ini adalah gambar sekolahku misalnya. Oke, ini bisa diganti warnanya ya, bukan di save fill tapi di text fill. Di sini bisa diganti warna, ganti text outline. Nah, seperti ini. Lalu kalau mau memasukkan shape bagaimana? Misalnya mau masukkan gambar, di sini ada insert, atau tadi boleh langsung atau insert di sini. Misalnya mau kasih gambar ini ya, misalnya ini adalah rumah sekolahku. Sekolahnya kita bikin seperti ini. Ini sudah ada, copy, diklik copy ya, boleh klik kanan copy, lalu klik kanan tempel, paste, dikecilkan. Nah, misalnya ini gedung sekolahnya, misalnya seperti ini, kasih warna yang lain. Nah, ini tinggal di copy. Cara cepat copy paste dengan cara klik, tekan CTRL, tahan, geser 1, CTRL lagi, tahan, geser, lepas lagi. Nah, nggak kena, ulang ya. Nah, seperti ini. 1. Sebentar, kita geser. Nah, berhasil ya. Nah, ini tinggal kita geser-geser saja. Nah, ini ceritanya gedung sekolahnya. Tinggal dikasih, oke, kita kasih gambar lagi ya. Di sini misalnya delay seperti ini, diputar, dirotate boleh 90 derajat. Kasih, ini ceritanya lorong ya, pintu sekolahnya. Kita geser. Wah, ini langsung gue kasih nih materi shape-nya sekalian ya. Ini contoh aja, tidak perlu khawatir. Ini contoh saja. Ini gedungnya gue warnai dulu. Nah, seperti ini. Ini contohnya misalnya gambar gedung sekolahnya ya. Misalnya. Oke, misalnya ini pintunya 2. Oke, ini misalnya gambar sekolah yang simple-simple saja. Kalau mau lebih bagus lagi, ini dikasih kecil-kecil. Nah, ini nggak usah dulu, kita hapus. Misalnya mau dibuat, nah, ini kita klik. Ini contoh ya. Nah, tuh 2, 3. Nah, balik lagi 4. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh gedungnya. Gue sih pengen dengan cara cepat aja nih.
Bu Esi blok, kemudian ini dihapus dulu biar cepat. Bu Esi blok, klik tahan, di drag, lalu CTRL, nah, 1, 2, nggak kena, diulang lagi, lepas, CTRL tahan, kena nggak nih? Kita lihat ya, soalnya Bu Esi nggak pakai mouse nih, nggak kena. CTRL tahan, kena nggak? Nggak kena lagi. Oke lah, mouse-nya nggak ke bawah, ini nggak ke bawah pulang, kita paste aja, sama saja, di paste. Nah, ini dia. Oke, agak berantakan sedikit yang atas, kita geser. Nah, ini misalnya contoh bangunan sekolahnya. Oke, nah kamu sudah dapat 4 slide nih dengan layout yang ada. Oke, mudah cara membuatnya? Nah, kalau mudah, gue sih mau lanjut materi selanjutnya tentang background slide. Nanti di bukunya juga ada. Nah, tapi di sini gue sih langsung saja informasikan tentang ada background slide. Tapi di video tutorial berikutnya. Untuk kali ini gue sih hanya sampai di sini saja. Oke, buat anak-anakku yang belum mengerti nanti boleh bertanya di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, gue sih tunggu pertanyaannya. Dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.